Saya berasal dari kelas B Akuntansi. NIM saya 223020303168. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh dosen Ibu Tiur Roida Simbolon, SEME. Di sini saya akan menjelaskan tentang PDB atau produk domestik bruto dan juga pengukuran PDB tersebut. PDB merupakan kepanjangan dari produk domestik bruto atau dalam bahasa Inggris biasa disebut Gross Domestic Product atau GDP. PDB merupakan salah satu alat ukur paling populer dalam menggambarkan perkembangan ekonomi suatu negara. PDB adalah jumlah dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode waktu tertentu. Fungsinya yaitu sebagai alat ukur bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Rumus untuk menghitung PDB dengan menggunakan cara pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara PDB sama dengan C ditambah I ditambah G dikali dalam kurung X dikurang M tutup kurung. PDB di sini yaitu produk domestik bruto, C di sini yaitu pengeluaran rumah tangga konsumen, I sama dengan investasi, G sama dengan konsumsi suatu negara, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. PDB dibagi menjadi 4 komponen antara lain. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga. Komponen ini menghitung konsumsi individu atau rumah tangga sejumlah jenis barang. Contohnya seperti motor, mobil, makanan, minuman, jasa pelayanan, dan sebagainya. Yang kedua ada investasi. Komponen ini menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal. Contohnya seperti pembangunan pabrik. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintah atau government spending. Komponen ini yang menghitung seluruh pengeluaran pemerintah, contohnya seperti pembayaran gaji PNS dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga turut serta dalam menyumbang nilai pada PDB ini. Rumus untuk menghitung PDB dengan menggunakan cara pendapatan faktor produksi yaitu dengan cara PDB sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R di sini yaitu rent atau sewa, W yaitu wages atau upah, I yaitu interest atau bunga modal, dan P yaitu profit atau laba atau keuntungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari PDB ini. Yang pertama, yaitu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya produk domestik bruto, negara dapat mengetahui sudah sejauh mana perekonomian dalam negerinya. Negara pun dapat menganalisis dari data yang ada terkait faktor mana saja yang dapat dimaksimalkan dan mana saja yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, yaitu untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Melalui angka yang dihasilkan PDB, negara-negara di dunia dapat menentukan siapa yang unggul dan siapa yang belum. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Negara yang bersangkutan dapat menjadikan keluaran PDB-nya sebagai bahan pengkajian terkait sektor mana saja yang harus ditingkatkan dan mana saja yang perlu perbaikan. Yang keempat yaitu sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Produk domestik bruto seringkali dijadikan sebagai indikator kesejahteraan suatu negara. Angka PDB yang tinggi diartikan dengan tingginya angka produksi. Tingginya angka produksi dihubungkan kepada daya beli masyarakat yang tinggi juga. Tanpa adanya data yang dapat diandalkan, kebijakan yang dihasilkan suatu negara akan sulit untuk dipastikan apakah berhasil atau tidak. Namun dengan adanya data, setidaknya pemerintah dapat memperoleh bantuan dalam merumuskan kebijakan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi PDB atau produk domestik bruto ini.
Saya harap video ini dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.